listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Bisa aja tuh pasang lampu, tapi kan masyarakatnya belum tentu sejahtera. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cuplikan video di depan tadi adalah pemaparan Anies Baswedan di acara Apeksi di Makassar beberapa waktu yang lalu. Tentu yang diundang di acara ini dan diberi kesempatan untuk memaparkan tidak hanya Anies, tapi Prabowo juga Ganjar. Saya kok tidak terlalu tertarik untuk mengulas apa yang disampaikan Ganjar maupun yang disampaikan oleh Prabowo. Kenapa saya tidak terlalu tertarik? Karena memang saya nggak terlalu banyak yang baru kan. Intinya kedua-duanya kan memastikan bahwa baik Ganjar maupun Prabowo itu menyampaikan bahwa beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Jokowi itu adalah sudah cukup bagus. Tentu ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi intinya secara prinsip mereka mengatakan bagus dan akan melanjutkan. Maka ini nggak terlalu menarik menurut saya. Dan itu sudah bisa ditebak sebelumnya, bahwa ya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kaitannya dengan Anies, mengapa saya tertarik? Ya wajar karena Anies ini kan selama ini mengusung perubahan. Jadi nampak sekali bahwa dia memaparkan apa saja yang menurut dia tidak baik dan akan dia lakukan. Nah ini menurut saya menarik. Pertama, di awal pemaparan itu Anies itu kan menampilkan potret Indonesia malam hari. Terus dia katakan bahwa beberapa daerah yang terang, yang lampunya terang itu adalah daerah perkotaan. Terus intinya dia katakan di daerah semakin timur itu semakin gelap. Dan ini tidak terjadi di negara lain yang kata dia itu lampunya itu merata. Jadi dia menggunakan ukuran ini bahwa di Indonesia ini masih perlu ada pemerataan. Tentu kita sepakat dengan itu. Bahwa pemerataan itu masih dibutuhkan di Indonesia. Memang selama ini Jawa terutama itu menjadi kawasan yang sangat padat. Jakarta terutama itu lebih padat lagi. Ini se-Indonesia paling berjubel, paling padat orangnya. Ya Jakarta itu. Oke, bahwa intinya memang kita sepakat. Cuma persoalannya yang perlu kita pertanyakan, apakah betul dengan lampu yang nyala terang itu sudah bisa dijadikan gambaran itu, gambaran pemerataan? Ya itu mungkin hanya sekedar Anies ingin memberikan ilustrasi sederhana saja mungkin. Tapi intinya yang perlu saya sampaikan dalam konten ini menurut saya Anies menjadi sedikit blunder karena begini. Ketika dia memaparkan seakan-akan itu terjadi ketimpangan yang begitu tajam dan kesan yang terjadi yang dia kesankan seakan-akan pemerintah saat ini itu tidak melakukan pemerataan. Nah, ini menurut saya masalah. Bahwa di Indonesia itu belum merata tuh ya oke, kita clear, kita sepakat. Cuma yang kita harus tahu bahwa selama Jokowi memerintah ini juga sudah melakukan upaya-upaya yang bisa dikatakan cukup ekstrim dalam melakukan pemerataan. Nah ini harusnya diungkap gitu. Karena dengan tidak mengungkap ini, kesan yang terjadi adalah Anies kesannya terlalu nyinyir gitu. Terlalu tidak mengakui apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Padahal kita tahu upaya Jokowi memeratakan itu luar biasa, termasuk kasus BTS. Itu kan upaya Jokowi dalam memeratakan informasi. Tapi nyatanya dikorup oleh salah satu tokoh atau salah satu kader partai yang sekarang mengusung Anies, yaitu Johnny G. Plate. Ini kan upaya pemerataan gitu. Lah,
Artinya yang harus dilakukan tadi saya katakan bahwa kita sepakat pemerataan itu memang harus diikhtiarkan, tapi kita harus mengakui bahwa upaya pemerataan itu sudah dilakukan, cuma masih terus ditingkatkan dan masih perlu terus dilanjutkan. Itu sebenarnya begitu. Sehingga kesannya tidak nyinyir gitu loh. Jadi begini, sekarang ini di Indonesia ini kelompok oposisi, dan Anies dalam konteks ini kan memposisikan diri sebagai oposisi ya. Ini kalau menurut saya terlalu mencari sisi kelemahan tanpa mampu dan tanpa mau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan itu memang baik. Harusnya dalam situasi pemerintah yang demokratis itu, oposisi itu yang sehat itu adalah dia memang harus mengontrol, harus mengingatkan pemerintah yang dianggap kebijakan kurang baik. Tapi ketika pemerintah itu mengambil kebijakan yang baik, yang harus fair diakui, harus fair didukung gitu loh. Maka di sini orang-orang yang mengambil posisi oposan, tulen, sangat oposan seperti Pak Amin Rais misalnya, yang belakangan menggambar-gemburkan untuk adanya people power gitu kan. Ini menjadi tidak dapat dukungan kuat. Karena apa? Kesan yang tertangkap oleh masyarakat itu adalah hanya nyinyir. Karena yang namanya people power itu harus terjadi secara alamiah, harus terjadi secara natural. Seperti terjadi ketika akhir pemerintahnya Pak Harto. Pada waktu itu, hampir sebagian masyarakat itu kecewa. Mahasiswa diskusi di mana-mana tentang kekecewaan itu. Artinya memang terjadi semacam kesamaan rasa, kesamaan nasib. Jadi di mana-mana itu hampir sama yang dirasakan. Nah itu secara alamiah gampang sekali people power dilakukan. Nah seperti sekarang ini kan agak sulit. Karena apa? Fakta-fakta yang disaksikan oleh masyarakat, oleh rakyat bahwa Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya kerja dengan luar biasa keras. Berkali-kali selalu saya sebut dalam konten, ketika saya bikin konten, bahwa berbagai lembaga survei mengatakan kepuasan atas pemerintahan Jokowi itu di atas 80%. Artinya apa? Masyarakat secara umum melihat persepsinya bahwa pemerintah Jokowi ini telah bekerja, telah melakukan upaya dengan baik. Bahwasanya masih ada kekurangan, bahwasanya masih ada masalah, itu adalah problem-problem memang tidak mudah diselesaikan. Jadi begini loh, Indonesia sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang memiliki penduduk sangat banyak, Indonesia yang selama ini memang belum masuk kategori negara yang maju, yang selama ini masih dipimpin oleh presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin yang masih belum bisa menyelesaikan banyak masalah. Artinya problem di Indonesia itu memang banyak, kompleks sekali. Korupsi sangat besar, berbagai aturan masih tumpang tindih gitu kan. Dan itu yang jadi masalah adalah persoalan itu karena kompleks tadi tidak mudah bagi seseorang untuk menyelesaikan dalam waktu singkat bim salah bim. Maka masyarakat itu biasanya melihat dari sisi ikhtiarnya, dari sisi upaya-upaya yang dilakukan. Nah Jokowi ini kalau kita melihat memang track recordnya, tipenya adalah orang pekerja keras. Jokowi telah membuktikan dirinya melakukan upaya-upaya kerja keras untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan masyarakat itu sudah dilakukan sejak dia menjadi wali kota sampai jadi presiden. Artinya masyarakat melihat di situ bahwa ternyata korupsi masih banyak sekali. Itu kan sekarang kita sudah melihat bagaimana upaya penyelesaian itu. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam adalah orang yang selalu berada di garda terdepan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Pak Mahfud di berbagai forum mengatakan betapa kompleksnya, betapa sulitnya itu diselesaikan. Karena apa? Yang namanya korupsi itu tidak selalu berjalan sendiri, melibatkan banyak orang, dan sebagian orang yang terlibat itu biasanya orang-orang yang punya posisi yang istilahnya disebut backing itu. Ada backing itu, sehingga ketika seseorang akan menyelesaikan masalah itu, mereka akan berbenturan dengan backing ini. Maka dari itu Pak Mahfud termasuk orang yang membesarkan begini. Para oposan yang biasa nyinyir, yang bisa kritik itu biasanya hanya bicara soal
masalah. Dia pinter menginventarisir masalah. Jadi kategori tipologi Anies, tipologi Pak Amin itu adalah orang-orang yang memang pintar sekali merumuskan masalah. Ini loh masalah Indonesia itu ini. Cuma persoalannya mereka itu belum terbukti mampu menyodorkan metode, mampu menyodorkan cara bagaimana masalah itu terselesaikan. Jadi gampang kalau bikin masalah itu gampang, menginventarisir masalah itu gampang. Indonesia kurang ini gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana masalah itu nanti harus diselesaikan dengan cara apa, strategi apa yang bisa dilakukan. Pak Mahfud itu termasuk orang yang kita yakini punya kredibilitas yang baik. Pak Mahfud itu kita yakini menjadi orang yang cukup berani menyampaikan kritik. Pak Mahfud itu kita yakini menjadi orang yang bicara dari hati nurani. Sekarang Pak Mahfud itu secara jujur berkali-kali di berbagai kesempatan mengatakan berbagai persoalan itu ada memang. Dia tidak menutupi masalah itu. Cuma Pak Mahfud selalu memaparkan bahwa langkah-langkah yang sedang dilakukan. Dan Pak Mahfud juga tidak segan untuk menceritakan bahwa kadang cara-cara yang dilakukan itu berbenturan dengan berbagai masalah yang menghambat. Ya, ini disinilah. Jadi kalau saya melihat pemaparan Anies itu ya, dia menggambarkan tadi Indonesia yang gelap itu, yang katanya itu indikator rata itu lampunya nanti rata. Bisa aja dipasang lampu, tapi kan masyarakatnya belum tentu sejahtera. Tapi mungkin itu hanya aja lah, itu bagi dia hanya penggambaran sederhana saja. Tapi intinya bahwa sekarang ini menurut saya harusnya kita mengakui bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi selama 2 periode ini sudah cukup baik. Bahwa masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, itu tentu ya. Dan memang masalahnya itu kompleks sekali. Dan kita selalu bisa melihat menurut saya dengan kita tuh melihat dengan penuh apa ya? Ya bangga, ya kasihan, karena berbagai masalah itu kadang dibebankan ke Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud menjadi orang yang selalu menjadi orang yang seperti harus bersih-bersih piring gitu ya. Sementara beliau bukan orang yang menikmati, ikut makan, menikmati apa yang menjadi isi piring dan akhirnya menjadi kotoran itu. Jadi yang terpenting sekarang itu. Jadi kita mengakui bahwa memang ada itu dan kita memang perlu perbaikan ke depan. Kita perlu ke depan ada, ya mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang mungkin perlu tidak dilanjutkan gitu. Tapi menurut saya Anies ketika menampilkan diri dalam berbagai acara, dalam berbagai event, termasuk di Makassar ini, memang kesan yang akhirnya kita tangkap itu adalah terlalu nyinyir gitu ya. Dan Anies harusnya belajar ya. Elektabilitas dia yang tidak kunjung naik, tidak membaik gitu kan. Terus sampai sekarang dia juga masih kebingungan mencari pasangan itu. Saya pikir harusnya menjadi introspeksi diri bahwa harusnya sedikit merubah gaya nyinyirnya itu. Gaya yang seakan-akan tuh, mohon maaf bahasanya itu sok keminter gitu ya, seakan-akan ya mungkin dia memang pinter ya karena akademisi gitu. Mungkin bisa jadi Pak Jokowi itu mungkin tidak sepandai Anies gitu ya. Tapi yang kita saksikan ada selama ini adalah Pak Jokowi itu adalah orang yang punya insting kuat untuk membaca peluang, punya insting kuat untuk melakukan sesuatu demi kebaikan. Dan kita juga menangkap bahwa ada keikhlasan, ada niat baik yang dia selalu tampilkan. Itu menurut saya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena memang dalam memimpin tidak butuh hanya kecerdasan, tidak butuh hanya orang yang bisa menyusun konsep-konsep, tapi dibutuhkan adalah kemampuan orang bisa punya insting kuat membaca kondisi, gitu kan, punya insting kuat untuk dia memutuskan mengambil langkah apa. Dan yang terpenting lagi adalah keberanian untuk mengeksekusinya, kecepatan untuk mengambil keputusan. Itu beberapa hal yang kadang tidak berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang. Tapi intinya bahwa kita saat ini memang butuh pemimpin yang punya visi yang baik, tapi juga punya kemampuan
mengeksekusinya. Tidak hanya sekedar visi dalam konteks narasi, dalam konteks hanya dibicarakan, tapi tidak pernah diwujudkan. Dan yang terpenting lagi adalah apa yang dilakukan itu diniati baik, dan itu diniati untuk mendatangkan kebaikan atau kesejahteraan untuk semua rakyat di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.